وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita sudah melewati fase yang kedua. Fase pertama 10 hari pertama, fase kedua 10 hari kedua, dan sekarang kita memasuki pada fase yang terakhir adalah fase itu minan. Mudah-mudahan tentu kita akan senantiasa dapat melakukan amalan dan meningkatkan seluruh kegiatan-kegiatan amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunat sampai dengan akhir bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam kemuliaan yang sudah banyak dijelaskan oleh begitu banyak hadis, yang konteksnya adalah malam Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan di 10 hari terakhir. Itu artinya adalah bisa malam ini, bisa malam 23, 25, 27 atau 29. Ternyata di dalam rangka untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu kita harus melakukan sebuah ikhtiar dari awal. Jadi kita harus menggapai, kita harus menjemput, kita harus mengupayakan, yaitu dengan tentu melakukan kegiatan-kegiatan. Puasanya kita tidak boleh bolong, tarawih dan qiyamul lailnya, lalu kemudian kita membaca Al-Quran dan segala macam. Bahkan kemudian di 10 akhir Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bangun malam, mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan anggota keluarganya untuk sama-sama bangun dan melakukan qiyamul lail, apa saja yang bisa dilakukan pada malam tersebut, sebab siapa tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu? Ibu yang saya hormati, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu antara lain adalah: pertama, di malam hari itu sunyi. Kalau seandainya memang udaranya terang, tidak hujan segala macam, itu bulan itu sendiri, jadi nggak ada awan. Seperti itu. Terus kita di dalam beribadah pada malam tersebut merasakan nyaman, senyaman-nyaman. Tidak pernah merasakan senyaman itu dibandingkan dengan malam-malam. Maka ini adalah masalah hati. Kalau seandainya kita melaksanakan dengan khusyuk, insya Allah di situ kita akan dapati, boleh jadi itu adalah malam. Kemudian ciri yang kedua adalah ketika pagi hari sudah terbit matahari, matahari itu seperti enggan menampakkan wajah yang sebenarnya. Artinya itu matahari bersinar tetapi seperti ada kabut, terhalang, samar-samar seperti itu, sampai dengan menjelang zuhur. Ini kira-kira seperti itu. Kalau kita sudah tahu ciri daripada malam Lailatul Qadar itu, tentu yang bisa kita antisipasi itu adalah apa yang terjadi pada malam tersebut. Kalau sudah terjadi besok harinya, sudah lewat, berarti malam Lailatul Qadarnya sudah tidak ada. Maka dari itu kita coba renungkan, kita rasakan sendiri apa yang terjadi pada malam-malam tersebut. Untuk itu saya menyarankan, mari sejak sekarang di malam 21, 23, 25, 27, 29 kita datang terus ke musola. Bahkan Bang Nelvin kalau bisa kita gerakan itu yang namanya mabit, malam bina iman dan takwa, i'tikaf. I'tikaf itu adalah kita
meniatkan diri di masjid ataupun musola untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, iktikaf bisa saja bagi perempuan di rumah. Yang penting adalah melakukan apa saja, bisa qiyamul lail. Dan ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Siapa yang melakukan sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka disertai dengan keimanan dan ikhlasan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa kemudian fadilah dan keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Bukan berarti bahwa di hari-hari yang lain tidak mulia, tetapi pada malam tersebut jauh lebih mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Yang kedua, fadilah atau keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar itu adalah malam pengampunan dosa. Karena pada malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun ke bumi, lalu kemudian melihat siapa saja yang berdoa, siapa saja yang beribadah, siapa saja yang meminta begitu, maka kemudian akan dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan hadis Nabi yang tadi saya bacakan, insya Allah orang yang melaksanakan qiyamul lail pada bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kemudian dosa kita akan diampuni. Dan keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah ini keutamanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik Ibu yang saya hormati, rasanya kita sulit untuk bisa masuk ke surga